kebetulan kita di sini ada tanaman jeruk. Kalau untuk luasan jeruk ini di sini ada 1,5 hektar. 1,5 hektar itu bukan hanya terdiri dari satu macam, itu bukan satu spesies saja untuk komoditi jeruk. Nah kebetulan yang sekarang ini kita ini di posisi Siam. Kenapa kok jeruk ini kita pilih, kok kenapa Siam? Karena Siam ini yang paling cocok untuk dataran kita di sini. Jadi yang perlu diketahui dulu, mungkin kalian di sini khusus untuk di perlindungan tanaman, oke. Tapi perlindungan itu bukan sekarang, tapi semenjak awal. Nah itu. Jadi yang tahapan yang paling penting itu ketika kita budidaya, yang paling penting adalah berapa tinggi daerah kita dari permukaan laut. Kemudian cocoknya tanah di situ untuk ditanami apa. Sehingga tidak menyulitkan di perawatan seperti halnya di perlintan atau perlindungan tanaman. Ketika bicara perlindungan tanaman, sebenarnya itu yang banyak sering ini klise tapi banyak ditinggalkan tapi jitu. Nah, paling penting satu itu DPL-nya berapa. Maka kita akan tahu apa yang cocok mesti kita tanam. Nah ini kebetulan bisa ditanam jeruk Siam yang paling cocok untuk dataran kisaran 300 sampai 400 mdpl. Itu semua yang paling cocok. Dia akan mendapatkan nanti kualitas mutu yang baik. Itu di ujungnya produksi nanti. Nah kemudian untuk perawatannya, ketika itu sudah cocok, berarti bagaimana kita mendapatkan bibitnya. Bibitnya harus baik dulu, baik dalam kategori sehatnya bagaimana. Kita ngambil lokasi, beli bibitnya di lokasi yang bagaimana, apakah benar di sana baik atau tidak ketika kita beli. Beda kalau kita bikin, kita bisa milih. Nah itu dia. Nah di situ ya, tanaman harus sehat dulu. Kemudian bagaimana persiapan tanamnya, berarti land clearingnya bagaimana. Nah itu dia. Kemudian pembikinan lubang, aplikasi pupuknya itu harus benar-benar sesuai dengan anjuran kalau mau baik. Jadi kita memperoleh bibit yang baik, nanamnya juga caranya yang baik, maka akan menghasilkan nantinya tanaman yang baik dan sehat. Utamanya adalah penggunaan pupuk kandang, karena pupuk kandang itu dia sumbernya di sini adalah fungi. Kebetulan kalau namanya jeruk itu dia rentan terhadap fungi dan harus berhati-hati. Karena fungi itu atau jamur kalau sudah menyerang tuh hampir tanaman itu nanti itu mudah sakit. Apa aja bisa kayak ini dengan CVVD dan lain sebagainya, itu penyakitnya yang susah itu. Berarti jamur itu. Jamur sebenarnya, karena apa? Di pupuk kandang. Padahal pupuk kandang itu sumber unsur hara yang memiliki proteksi. Dia kan ada itu yang kalau di organik itu ada yang salah satu jamur yang menguntungkan untuk tanaman. Kan itu. Nah, di situ. Jadi di situ kita harus dicampurkanlah, saya sebutkan aja itu kapur. Kita harus pakai kapur pertanian merek apapun itu bisa, harus dilibatkan itu sebelum kita tanam. Kemudian mendiamkan medianya, itu penting banget. Diamkan medianya itu harus sesuai anjuran, jangan cuma seminggu dong. Kalau bisa 1 bulan, nggak apa-apa telat tanam, tapi nanti hasilnya baik. Nah untuk perawatan lanjutan itu setiap seminggu sekali harusnya ada. Kalau kita sekarang mau kemana dulu arahnya nih? Mau yang kita memakai kimia boleh, ya kan? Pakai kimia boleh, pestisida, jenis pestisida itu boleh. Nah, jenis yang yang organik atau istilahnya yang sekarang itu pestisida nabati ya singkatannya itu. Nah, itu di situ itu boleh kalau kita punya keahlian untuk bikin atau kita beli. Itu silahkan dipakai, tapi paling tidaknya kalau jeruk ini 1 minggu 1 kali. Walau di situ tidak ada namanya indikasi yang perlu kita kendalikan itu. Jadi dari awal kita sudah dijaga duluan. Pemupukan harus tertib, harus sesuai dosis. Jangan terlampau tinggi N-nya. Jadi di mana sih sebenarnya kok bisa kena penyakit ketika tanaman sehat? Ini maaf kata, saya juga dari sumbernya itu ada sebagian pakar menyatakan bahwa di nitrogen itu
ketika dia jadi pupuk ada salah satu bahannya yang memang dia untuk memicu pertumbuhan supaya bisa baik, tapi di situ juga dia akan menimbulkan serangan, bisa nanti berupa penyakit, bisa juga jadi timbul ke hama. Gitu. Karena ingat bahwa antara penyakit dan hama itu berbeda. Nah, gitu ya. Jadi seminggu sekali sejak dini harus dilakukan yang namanya itu tadi penyemprotan mungkin insek, tapi gunakan yang ramah lingkungan, itu saran saya. Banyak kalau bicara merek banyak, kalau bicara mau bikin bahannya juga banyak gitu. Mungkin tidak cukup kalau di sini di situ sih. Jadi insya Allah nanti tanaman akan tetap sehat, kemudian makanannya harus dijaga, karena di mana tanaman itu sehat otomatis penyakit tidak akan mudah nyerang, apalagi hama. Itu doang sih sebenarnya. Nah itu kunci dasar tuh yang jarang, sudah dilupakan banget itu ya, 3 itu. Perolehan bibitnya, caranya memperlakukan ketika sebelum tanam sampai tanam, kemudian pemeliharaan lanjutan itu pemberian pupuk yang tepat. Ketika dia di masa vegetatif, kasihlah pupuk vegetatif. Ketika dia di generatif, kasihlah pupuk generatif. Jangan paksakan tanaman itu Anda merasa bangga ketika baru ditanam seminggu berbuah. Bagi saya itu adalah hal yang keliru. Kita bukan pelihara bunga, kita bukan pelihara tanaman itu sebagai tanaman hias. Di sini yang dipentingkan adalah tanaman bagaimana bisa berproduksi secara optimal. Berarti hasilnya kalau kita tanam buah-buahan berarti buahnya dong. Buahnya yang harus optimal. Jangan 1-2 biji. Kalau tanaman 1-2 biji mah itu tanaman pot begitu, itu beda lagi sudah. Oke, itu.